Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita jumpa lagi di pengajian kitab Bidayatul Hidayah, edisi video yang kedua. Kita punya PR beberapa waktu yang lalu. Ada satu kacamata penting tentang melihat realitas bagaimana Imam Al-Ghazali disebut Hujjatul Islam, dan gelar itu tidak copot dari nama beliau. Meskipun mungkin ada orang dan orang-orang yang tidak suka mengkritik, yang mungkin ingin sedikit banyak gelar itu dianggap tidak pantas, namun siapapun yang menyebut Imam Al-Ghazali pasti menyebut Hujjatul Islam. Ini yang cocok dengan syair yang kemarin kita bahas, karimun mata amdahhu wal waro ma'iwa idza malumtuhu lumtuhu wahdi. Ciri-ciri dari orang yang mulia itu, kalau kita memujinya, maka orang-orang yang lain ikut memuji-muji orang alim itu. Jadi orang alim itu adalah orang yang dipuji oleh banyak orang. Gelar alimnya pun tidak akan bisa copot oleh kritik, oleh pandangan-pandangan negatif. Karena memang kemuliaannya itu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, seperti Imam Ghazali ini dikritik oleh siapapun tidak akan bisa menghilangkan kemuliaan beliau. Satu ketika ada seorang ulama itu bermimpi di dalam satu majelis. Di sana ada Rasulullah, ada para sahabat. Nah, di samping mereka hadir di sana itu para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, para imam-imam mazhab itu hadir di sana, dan beberapa ulama dalam mimpi itu. Ustadz, itu kan mimpi. Ya, kalau kita mengikuti hadis Rasulullah itu, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqظah. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka betul-betul ketemu dengan aku. Nah, ulama tersebut itu ada di dalam kitab Ihya, ya. Ada di dalam kitab Ihya, muqaddimah kitab Ihya. Itu di sana dijelaskan para imam itu ingin mentasheh buku-bukunya atau kitab-kitabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada Imam Hanafi mentasheh kepada Rasulullah, lolos duduk di sebelah beliau. Imam Syafi'i itu juga mentasheh kitabnya. Sampai akhirnya para imam ini habis. Nah, di tengah para imam sudah duduk di sisi Rasulullah yang sudah diseleksi di tasheh itu, maka imam yang mimpi ini matur kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, kalau diperkenankan saya ingin membacakan satu kitab yang kami yakini tentang kebenarannya. Apa? Mana kitabnya? Kata Rasulullah. Dibacakanlah orang tadi maju ke depan gitu. Siapa penulis kitab ini? Tanya Rasulullah. Dijawab, ini penulisnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Coba panggil Al-Ghazali ke sini. Nah, tanpa diketahui oleh orang yang bermimpi ini, ternyata Imam Ghazali itu ada hadir di dalam majelis itu. Kemudian Imam Ghazali datang menghadap Rasulullah, dan Rasulullah mengulurkan tangan beliau. Ini tradisi yang dikembangkan di pesantren, ya. Dalam mimpi itu Rasulullah saya merinding ini menceritakannya. Tuh, bulu kuduknya merinding. Rasulullah mengulurkan tangan beliau untuk dicium oleh Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali mencium tangan beliau, dan gak cuman itu. Rasulullah membiarkan Imam Ghazali untuk tidur di pangkuan beliau. Masya Allah. Itu kemuliaan yang diperoleh Imam Ghazali rahimahullah, ya. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai di zaman yang serba media sosial ini. Kita harus benar-benar bisa mengetahui
Oleh sebab itu pengajian seperti sekarang, pengajian kitab ala pesantren, ini penting untuk dihidupkan kembali. Karena tradisi ulama itu mempelajari hukum, mempelajari tasawuf, akidah, dan lain sebagainya. Itu tafsili. Jadi bukan global, ceramah, dan lain sebagainya. Namun tafsili, terperinci, bahkan sampai kepada kata per kata. Nah, ini tradisi ulama yang sesungguhnya zaman dahulu itu seperti itu. Oleh sebab itu di Al Husnaini TV ini mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah, dihidupkan kembali tradisi mengkaji sebuah kitab dengan berdasarkan makna-makna yang ada di dalam kitab itu secara tafsil, secara terperinci. Begitu ya. Wa nawwara dharihahu, amin, dan mudah-mudahan Allah memberi cahaya kepada sarehan atau makamnya Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdu utawi sekabianing puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Haqqa hamdihi, kelawan sak tenan-tenane pujian. Itu. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Gitu. Atau sesuai hak pujian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Karena kalau kita memuji Allah itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kelayakan kekuasaan Allah. Allah yang tidak terbatas, kita tidak tahu batasnya. Gitu, kekuasaannya, kemampuannya, kesempurnaannya kita tidak tahu. Bagaimana mungkin sampean bisa memuji Allah itu dengan sempurna? Tidak bisa. Jadi haqqa hamdi itu juga bisa dimaknai bahwa sesuai dengan haknya Allah. Itu pujian. Ya poinnya pokoknya alhamdulillah itu kita ingin gitu. Kita ingin memuji Allah itu dengan segala hal yang memang layak diberikan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillah ya. Wassalatu utawi tambahe rahmat, wassalamu lan keselamatan iku ala khairi khalqihi, muga tetep ing ngatasé luweh api-apike makhluke Gusti Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah untuk sebaik-baik makhluknya. Siapa? Muhammadin, aran Muhammad, rasulihi kang dadi utusane Gusti Allah, wa abdihi lan kawulane Gusti Allah. Wa ala alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Mim ba'dihi ing dalem sakwise Kanjeng Nabi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian itu ada pujian dari Allah memuji dirinya sendiri gitu ya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak Allah memuji dirinya sendiri. Sama kayak kita, kadang-kadang kita itu juga memuji diri sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri karena memang zatnya Allah itu terpuji. Nah, kalau kita memuji diri sendiri, nah ini perlu dikoreksi gitu. Kelebihannya apa? Kita ini kan manusia yang kadang-kadang produksinya itu produksi jelek semua gitu. Kalau ada minuman warna putih gitu ya, kayak Aqua itu warna putih di botol, kita minum itu keluar jadi kuning. Makanan juga begitu. Nah, makanya kalau memuji diri sendiri, nah itu satu hal yang buruk ya bagi makhluk, bagi manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan di zaman sekarang itu kadang-kadang pujian terhadap diri sendiri, ini Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali itu banyak terjadi. Jadi orang memuji dirinya sendiri dengan cara mencelanya. Itu yang harus jadi pelajaran bagi kita untuk menyucikan hati. Jadi banyak orang yang memuji diri sendiri tapi dengan cara mencelanya.
Itu menurut Imam Ghazali ada pola yang seperti itu. Ya contohnya misalnya saya itu tidak punya apa-apa sih gitu. Ya tapi ayolah kita ini saya traktir lah meskipun saya nggak punya apa-apa. Ayolah saya traktir lah. Ya, dan lain sebagainya. Atau misalnya lagi kalau saya itu ini apa namanya tidak suka misalnya pakaian-pakaian yang apa namanya mahal-mahal. Kadang orang mencela dirinya seperti itu. Atau pakaian saya itu jelek-jelek, pakaian saya itu biasa-biasa aja, nggak ada yang bagus. Padahal itu untuk menarik perhatian orang agar melihat pakaiannya itu. Apa iya jelek? Karena kalau kita berstatement seperti itu kan orang akan melihat pakaian kita. Enggak kok pakaian saya itu jelek gitu. Orang kan langsung melihat apa iya jelek gitu. Nah, terus kemudian orang yang eh, dibilang begitu itu menakar gitu, mengukur. Oh, enggak. Kalau itu masih 3 juta jilbab itu. Nah, itu namanya orang yang apa namanya? Memuji dirinya, tapi dengan cara mencela dirinya. Nah, itu kalau Allah suka memuji dirinya sendiri memang zatnya itu terpuji gitu loh. Kalau kita enggak, zat kita itu enggak terpuji, makanya enggak usah memuji-muji diri dan enggak usah mencela-cela diri. Nah, itu yang bagus itu begitu. Makanya kata Imam Ghazali itu ada orang itu yang memuji dirinya dengan tampilan mencela diri. Jadi itu ya Imam Ghazali tajam nanti ke dalam kalau apalagi sampai Ihya, waduh tambah tajam lagi itu. Itu yang kita koreksi hatinya. Nah ini pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian sholawat ini pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting sekali apalagi kalau hari Jumat itu kata Rasulullah adalah hari paling utama maka kita dianjurkan sekali untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholawat ini adalah satu perintah yang nggak cuma Allah nyuruh, tapi juga memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kapan kita membaca sholawat? Jumat paling bagus untuk membaca sholawat. Sholawat apa? Apa saja? Paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, titik. Kalau yang lain-lain banyak, ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat al-fatih, sholawat nuril anwar, sholawat lihifdil Quran, dan lain sebagainya banyak sekali. Dan itu sholawat itu satu media yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, amma ba'd. Amma ba'd itu setelah saya mengucap basmalah, hamdalah, ya, memuji Allah, baca sholawat, itu namanya amma ba'd. Gitu. Fa'lam, kata Imam Ghazali, fa'lam ayyuhal haris, ngertiyo sapa sira ayyuhal haris, wahai wong-wong sing berobsesi, pengin tapi sangat gitu ya. Al-mukbil kang madhep, al-mukbil kang madhep, alak tibasil ilmi ing atase berburu ilmu pengetahuan. Wahai ketahuilah wahai orang yang punya obsesi yang sudah bersiap-siap untuk berburu ilmu. Jadi Imam Ghazali nyari ilmu itu bukan disebut tolabul ilmi ya, mencari ilmu, tapi berburu. Ini berburu sampean bisa bayangkan sendiri. Berburu itu kan bisa binatang-binatang yang larinya kencang-kencang. Berburu binatang larinya kencang. Misalnya seperti apa namanya itu menjangan itu, rusa, berburu rusa, itu bisa dibayangkan itu. Bagaimana sulitnya itu. Dan perlengkapan kita kan harus komplit. Kadang pakai panah, kadang pakai tombak. Kalau zaman sekarang pakai senapan. Senapan pun macam-macam.
Nah, ini iktibasul ilm. Wahai orang yang ingin berburu ilmu pengetahuan. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbah, yang menampakkan pada dirinya sidqar raghbah, keseriusan, sungguh-sungguh serius berharap, sungguh-sungguh bercita-cita. Itu ya. Wafartut ta'attushi ilaihi, dan sangat haus terhadap ilmu pengetahuan. Ini Imam Ghazali ingin mewarnai. Ketahui, wahai orang-orang yang ingin berburu ilmu, yang haus ilmu pengetahuan, yang serius ya, serius cita-citanya. Annaka sak temeni sira ing kunta lamun ana sapa sira iku taksudu bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu iku al munafasa wal mubahah, ketahuilah bahwa jika kalian mencari ilmu itu dengan tujuan munafasa itu salip-salipan itu ya. Jadi banter-banteran, menang-menangan. Tujuan itu, kamu cari ilmu dengan tujuan munafasa, berlomba-lomba, balap-balapan itu. Wal mubahat, berbangga-bangga, saya ranking 1, dia ranking berapa gitu. Saya berbeasiswa ke Eropa, ke Cina, ke Jepang. Kalau tujuannya itu, wattaqaddumu alal akron, dan balap teman kita, akselerasi kalau zaman sekarang. Jadi kamu kuliah berapa tahun, kamu 4 tahun gitu. Saya 2,5 tahun. Nah misalnya begitu. Ada, kita ingin balap teman kita lagi, misalnya skripsi piro suwene, berapa lama ngerjain skripsi misalnya. Oh aku setahun gitu. Itu padahal sudah bagus itu skripsi setahun itu. Aku nggak sampai setahun. Aku 2 bulan. Nah, 2 bulan sudah selesai skripsi. Nah, itu at-taqaddum alal akron. Wastimalatu wujuhin nasi ilaik, dan memalingkan wajah manusia kepadamu. Ini kalau niatmu belajar itu memalingkan wajah orang, wajah manusia kepadamu, agar orang lain perhatian misalnya, agar orang lain nge-view, agar orang lain memberikan sesuatu pada kita. Wajam'u hitamid dunya, dan mengumpulkan segala perlengkapan dunia. Itu kalau tujuanmu itu, fa'anta mongko utawi sira iku sa'in, maka engkau itu adalah orang yang berjalan atau berusaha fi hatmi dinika wa ihlaki nafsika, di dalam merobohkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan merusak dirimu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Jika engkau mencari ilmu dengan tujuan munafasah, berlomba-lomba, mubahat, berbangga-banggaan, tadi contoh-contohnya saya sebutkan, wattaqaddum alal akron, jadi nyalip temannya dan lain sebagainya, memalingkan wajah manusia kepada diri kita, mencari perhatian, caper dan lain sebagainya, dan segala jenisnya di era sekarang itu sudah nggak bisa dirinci sekali sekarang, banyak sekali, dan mengumpulkan berbagai properti dunia seperti tadi yang saya singgung di depan, bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Itu contohnya seperti itu. Fa'anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsi, maka engkau hakikatnya adalah merusak Islam sekaligus merusak dirimu sendiri. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Saya menyampaikan itu ya. Wa bai'u akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu ditukar dengan dunia. Kalau niatmu seperti itu. Gitu. Fasufqatuka khasiratun, maka perdaganganmu akan rugi. Jadi ini pakai bahasa bisnis. Jadi kalau orang seringnya manusia, watak manusia itu memang kalau kita berjual beli itu dapat laba. Kalau kita menjual jasa, memberikan jasa, dapat imbalan. Kalau kita bekerja, dapat upah.
Kan manusia selalu begitu. Makanya Al-Quran sendiri juga banyak. Jadi menggunakan bahasa-bahasa bisnis untuk menjelaskan kepada diri manusia agar menyentuh hati. Nah, ini Imam Ghazali juga begitu. Kalau niatmu seperti itu, seperti tadi, kamu merobohkan dunia, kamu merusak Islam, kamu merusak dirimu sendiri dan daganganmu rugi. Begitulah pengajian kitab Bidayatul Hidayah pada sesi kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah umur dan bisa beriktibar dari ilmu para ulama, dan mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.